Halo everybody, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik saja. Nah, di video ini sesuai dengan judulnya, aku akan membuat handbag kecil dengan desain yang sangat simple dan mudah dibuat. Namun walaupun kecil, tapi handbag ini muat banyak barang. Apa aja? Check it out. Bercanda ya, nggak sampai muat panci juga. Yang pasti barang-barang standar yang biasa dibawa itu muat. Kapasitasnya cek di akhir video ya. Yes, sesuai dengan judulnya, handbag minimalis ini punya desain yang simple namun tetap manis dengan kombinasi motif alternating spike pada bagian bawahnya dan single crochet pada bagian atasnya. Dengan synthetic leather yang menempel fix pada bagian tas ini membuat tas ini terkesan sebagai tas yang sangat formal namun tetap santai tentunya, karena ditambah dengan details yang sesederhana ini. Nah, ini justru membuat look dari tas ini menjadi semakin hidup. Ukuran yang pas bikin tas ini sangat versatile yang bisa dibawa kemana saja. Penasaran detailnya seperti apa? Yuk kita siapin dulu alat dan bahannya apa saja. Check this out. Dan alat dan bahannya adalah ada yang mencolok tapi bukan cilok. Ya, aku mau sedikit review tentang benang ini. Dari tadi memang sudah mencuri perhatian ya. Pertama, jenis benang ini adalah T-yarn atau benang kaos. Ini gemas sekali, teksturnya lembut dan juga ringan, agak sedikit fluffy, jadi pengen makan. Dan warna benang ini adalah hitam dop, tapi kalau diselidiki lebih seksama, ada serat-serat yang mengkilap. Tuh. Ya, mungkin karena ada bahan campurannya seperti polypropylene, sehingga menambah kuat karakter benang ini menjadi lebih formal. Dan bentuk dari benang ini pun pipih seperti pita, punya dua sisi yang sama, namun benang ini ada isinya. Tuh, seperti ini. Nah, untuk detailnya sendiri, benang ini punya garis putih di tengah-tengah seperti ini. Nah, dan di kedua sisinya pun garis putih ini tidak plain ya, namun kita bisa lihat ini garisnya seperti terputus-putus. Dan ini detail yang sangat luar biasa sih. I love it. Yeah. Nah, berikutnya aku mau sedikit membahas tentang strapnya. Jadi strap ini itu strapnya berbahan kulit sintetis ya, warna hitam dan memiliki dua locking plug di dua ujungnya. Jadi masing-masing ujungnya ada dua locking plug seperti ini. Nah, jadi caranya kita buka. Nih, kita buka, kita colokin lagi, colok, terus kita pasang. Pluk. Nah, begitu. Kita pasangnya ke badan tasnya ya. Dan sebetulnya ini adalah handle tas yang biasa dipakai untuk tote bag. Jadi kita kalau beli memang harus sepasang kayak gini. Karena aku ini agak sedikit barbar dan medit sih kayaknya. Jadi kita kan nggak bisa beli satuan ya. Jadi harus beli sepasang. Jadi kalau aku beli sepasang ini bisa buat 2 tas. Berikutnya aku pakai hakpen nomor 5. Dan mohon maaf nih, jangan salfok sama bentuknya. Walaupun busuk kayak gini, tapi ya tetap aku sayang sama hakpen nih. Nggak tahu kenapa. Jadi tetap aku pakai. Lalu yang terakhir aku pakai kancingan random kayak gini. Jadi sebagai pemanis di desain tas yang minimalis. Asik dah. Jadi kancing ini lucu banget ya nih.
bagus-bagus juga detailnya dan bisa didapat di mana saja, di online shop atau di offline store. Bisa di toko craft, toko perlengkapan jahit, di mana aja, asal jangan di toko buah, ntar dilempar semangka busuk sama abangnya. Bercanda. Baik, sekian basa-basi bersekanya, kita langsung saja ke tutorialnya. Kuy, kita ambil benang dan hakpennya. Gas. Baiklah, kita langsung saja ke cara pembuatannya. Sip, geser dikit. Ush. Pertama yang harus kita lakukan adalah membuat slip knot terlebih dahulu. Nah, setelah membuat slip knot, lalu kita lanjut dengan membuat 20 chain plus 1. Setelah membuat 20 chain, kita akan kasih 1, sip, plus 1. Lalu kemudian kita akan membuat single crochet pada stitch selanjutnya. Sip, setelah itu kita jangan lupa kasih terlebih dahulu stitch marker pada single crochet yang pertama. Oke, selesai. Kita bisa lanjut membuat single crochet di stitch berikutnya sampai ke ujung. Oke, kita akan lanjutkan membuat single crochet sampai ke ujung sini. Nanti kita ketemu di sini ya. Oke, ini aku sudah mau selesai di row yang pertama ini ya. Single crochetnya sudah hampir selesai, tinggal sisa 2 stitch. Dan di stitch kedua terakhir ini aku kasih single crochet lagi. Dan yang di stitch terakhir ini kita akan membuat 4 kali single crochet di lubang atau di stitch yang sama. 1, 2, single crochet, 3, dan 4. Lalu akan terlihat seperti ini. Setelah ini kita akan melanjutkan lagi ke stitch berikutnya dengan single crochet seperti biasa sampai ke ujung satunya lagi. Kita melakukan single crochet ini sekalian untuk menyembunyikan benang yang berlebih di pertama tadi kita membuat slip knot ya. Jadi sekalian kita sembunyikan dan nanti akan terlihat seperti ini ujungnya. Lalu kita akan lanjut kembali membuat single crochet sampai ke ujung satunya lagi dan kita akan ketemu di ujung sini. Nah, kita sudah sampai di ujung satunya lagi nih ya. Lalu kita akan membuat 2 single crochet di stitch yang terakhir ini. Dan ini yang kedua. Sip. Kemudian ya lihat seperti ini. Kemudian kita akan lepas dulu stitch markernya. Dan kemudian kita akan membuat slip stitch di single crochet yang pertama ini tadi kita buat. Kita buat slip stitch, lalu kita buat chain 1 dan single crochet pada stitch yang sama. Oke, lalu kita kembalikan lagi stitch markernya di single crochet yang pertama ini.
Oke, kita akan lanjut membuat 2 single crochet di stitch berikutnya. 2 ya, ini yang pertama, 1 dan kedua. Kita buat itu supaya terlihat lebih round atau lebih bulat pada ujung-ujungnya ya. Nah, setelah ini kita bisa melanjutkan kembali membuat single crochet sampai ke ujung yang satunya lagi. Nanti di ujung yang satunya di ujung yang satunya lagi kita akan bikin lagi hitungannya. Lalu kita lanjutkan sampai ke ujung yang ini. Nanti kita ketemu di ujung yang ini ya. Nah, kita sudah sampai di ujung yang satunya lagi ini. Nah, perlu dicatat nih. Ini 1, 2, 1, 2. Maksudnya adalah kita akan membuat single crochet dengan hitungan 1 single crochet di sini. Kemudian di next stitch kita membuat 2 single crochet. 1, 2. Kembali lagi di next stitch atau stitch berikutnya 1 single crochet. Berikutnya 2 single crochet. 1, 2. Oke, terlihat lebih round ya, terlihat lebih bulat. Kemudian kita akan lanjut membuat single crochet sampai ke ujung yang satunya lagi tentunya. Terus lanjut sampai kita ketemu di sini. Nah, sudah sampai di sini kan. Ini kita ada sisa 1, 2, 3 ya. Kita bisa lihat di bagian sini ini ada yang double 2. Nanti kita juga akan membuat 2 single crochet di situ dan 1 single crochet di atasnya lagi. Pertama kita akan buat 2 single crochet. 1, 2. Lalu 1 single crochet di next stitch. Dan kemudian kita akan membuat slip stitch. Tapi sebelumnya kita lepas dulu stitch markernya. Kemudian kita bisa melakukan langsung slip stitch pada single crochet yang pertama di row kedua ini. Oke, setelah itu kita bisa lihat hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Terlihat lebih round ya di ujung-ujungnya, terlihat lebih bulat, tidak kotak. Kemudian setelah itu kita akan membuat slip stitch ke sekeliling daripada alas ini. Kita buat slip stitch. Terus mengelilingi alas ini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, mutar lagi sampai di ujung sini. Nanti kita ketemu di sini. Nah, setelah di ujung sini kita akan mengakhiri round stitch, slip stitch yang ini. Nah, caranya kita akan mengakhirinya adalah dengan cara tarik lalu gunting benang yang sudah ditarik tadi. Nah, kurang lebih seperti ini dan kita akan mengguntingnya. Klik. Setelah itu kita akan mengakhiri slip stitch di round ini. Caranya kita ambil dari bawah, dari stitch yang berikutnya, kemudian kita colok pun dari bawah,
Lalu kita tarik benang tadi, jadilah kita mengakhiri round slip stitch. Nah, jadi terlihat akan lebih rapi. Kemudian kita akan sembunyikan benang yang berlebih tadi. Nah, kurang lebih akan terlihat seperti ini. Nah, setelah itu kita akan memasang stitch marker di bagian-bagian ujung dari alas ini, di bagian tengah ujung ya. Dan pastikan sisi yang sebelah sini memiliki 23 single crochet, harus sama dengan sisi lawannya atau sebaliknya yang ini. Jadi jika di sini ada 23, di sini pun harus 23. Dan kenapa aku memasang stitch marker di tengah-tengah ini? Karena nanti di sini kita akan membuat 2 kali single crochet pada satu stitch yang aku kasih single crochet ini. Stitch marker ini. Lalu setelah itu kita akan membuat single crochet, tapi kita akan membuatnya di loop yang bagian dalam ini, bukan yang bagian luar ya. Kita bisa identifikasi loopnya ini bagian dalamnya, ini bukan bagian luar ini ya. Tapi bagian dalam ini. Oke, kita langsung saja bikin single crochet. Namun terlebih dahulu kita akan membuat chain yang pertama. Chain 1, kemudian single crochet pada stitch yang sama. Lalu kita lanjut membuat single crochet seperti biasa, mengelilingi alasnya dengan loop di bagian yang dalam. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kita akan kasih stitch marker di single crochet yang pertama ini biar kita nggak kelupaan. Oke, sudah. Lalu kita bisa lanjut membuat single crochet sembari kita seperti biasa sembunyikan benang yang berlebih tadi kita pakai ya. Lalu kita akan terus membuat single crochet sampai ke tengah-tengah ini. Nah, di tengah ini kita akan membuat 2 kali single crochet pada satu stitch. Jadi 2 single crochet pada stitch yang sama. Oke, seperti ini. Lalu kita lanjut lagi membuat single crochet pada stitch berikutnya. Jangan lupa ya, ini kasih 2. Oke, kita lanjut. Terus muter mengelilingi sini, lewat sini, di loop bagian dalam sampai ketemu lagi di sini. Nah, ini kita sudah selesai nih di row pertama. Kita sebut saja ini row pertama ya. Single crochet hampir selesai mengelilingi alasnya. Namun sebelum itu kita terlebih dahulu buka stitch marker yang terpasang karena sudah tidak terpakai. Setelah itu kita lanjut single crochet dan pada single crochet yang pertama ini kita tidak akan melakukan slip stitch, tapi kita langsung membuat single crochet sehingga kita akan melakukan ini dengan spiral atau memutar tanpa ada sambungan. Setelah itu kita
akan mulai membuat motif alternating spike. Ya, seperti yang kita tahu, alternating spike ini pertama kita single crochet seperti biasa. Kemudian kita single crochet, namun kita ambil benang di bagian bawah single crochet. Kemudian kembali lagi single crochet biasa, lalu ambil benang di bawah single crochet ini, lalu buat single crochet. Seperti ini bentuknya. Jika kalian masih bingung dengan menggunakan alternating spike, aku membuat video lain dengan motif alternating spike, jadi bisa dilihat di channelku. Lalu kita akan lanjut membuat alternating spike. Nah, seperti ini. Aku sudah selesai row kedua ini dengan motif alternating spike. Kita akan lanjut ke row ketiga dan tetap membuat alternating spike, namun tidak ada sambungan ya. Seperti yang kita tahu, kita langsung hajar ke row berikutnya tanpa ada sambungan. Ini aku sudah ada di ujungnya. Kita buat keceletot mulu. Kita buat alternating spike lagi. Nah, ini single crochet biasa, lalu buat single crochet di bawah single crochet. Nah, di sini. Kemudian buat single crochet seperti biasa lagi. Lakukan hal yang sama sampai kita mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan. Ya, kita muter terus ya buat sampai tinggi kurang lebih seperti ini. Nah, kurang lebih tingginya sekitar 15 cm. Ini aku mengerjakan sampai 22 row. Dan seperti ku jelaskan di depan tadi, ini aku sengaja membuat supaya karakteristik dari benangnya itu keluar atau pop out. Si garis-garis putihnya itu kita kasih terpampang nyata seperti ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan kemudian selanjutnya kita akan membuat single crochet seperti biasa di row berikutnya. Kita lakukan single crochet sampai mengelilingi tasnya. Yes, kita seperti biasa putar lagi sampai mendapatkan tinggi tas yang kita inginkan. Tada, dan total aku punya tinggi tas sekitar 22 cm. Dengan 9 single crochet biasa di atas motif alternating spike tadi. Nah, setelah kita merasa cukup dengan tinggi tasnya, kita bisa melakukan penguncian dengan membuat slip stitch di akhir pekerjaan kita ini. Nah, kita mulai buat slip stitch mengelilingi si ujung dari tas yang kita buat ini. Kurang lebih seperti ini. Dan kita akan lakukan putar-putar sampai di ujung sini. Nah, setelah di ujungnya, kita akan mengakhiri slip stitch ini dengan cara seperti mengakhiri slip stitch yang tadi yang kita buat di alas ya. Seperti biasa, kita gunting di yarn. Oke, setelah digunting, kita akan membuat seolah-olah ini adalah nyambung. Jadi kita ambil dari bawah
kemudian ambil dari dalam. Untuk teknik seperti ini nanti akan aku kasih di tips and trick video aku di selanjutnya ya, jadi bisa dilihat nanti. Aku link di deskripsi, kalau enggak aku link di atas ini. Oke, kurang lebih seperti ini. Lalu kita akan menyembunyikan kelebihan benang yang kita pakai tadi. Ya, jadi seperti inilah badan tasnya. Kita sudah membuat badan tasnya, dan selanjutnya kita akan memasang tali di ujung kanan kirinya dan detailnya sendiri. Ya, untuk memasang kancing sebagai detailsnya dan juga memasang strapnya mudah sekali. Ini untuk memasang kancingnya kita cukup ambil benang dari benang yang sama saja, kemudian kita masukkan ke dalam kancingnya, lalu nanti kita akan pasang ke badan tasnya di bagian tengah, atau dikira-kira aja segimana manisnya. Nah, kita cari tahu dulu tengahnya di mana, lalu kita pasang. Nah, setelah itu kita ikat saja. Kita ikat lalu kita sembunyikan benang-benang yang lebih tadi. Kemudian setelah disembunyikan tetapi masih ada lebih, bisa kita potong si bagian benang yang lebihnya. Kita gunting. Ya, seperti ini. Kemudian kita akan memasang tali atau strapnya, dan caranya pun mudah ya, tinggal dikasih pas dulu, lalu kita pasang si locking plugnya di bagian sisi tasnya. Oke, sudah selesai. Details dan pemasangan strapnya mudah sekali ya. Ini siapa saja sepertinya bisa melakukan ini. Lalu setelah ini kita akan kasih slating untuk finishing ya. Cara kasihnya bebas ya, bagaimana metode masing-masing saja. Slatingnya sudah aku pasang, mudah sekali, dan semuanya sudah selesai. Jadi tinggal pakai, dan sebetulnya opsional masih bisa pakai furing lagi, tapi aku di sini nggak pakai. Dan sesuai janjiku di awal video, ini muatnya apa saja kita bisa cek. Kita punya dompet bisa masuk, lalu handphone pastinya bisa masuk juga, ada power bank masuk, kemudian charger, headset, kabel data, hand sanitizer, tisu basah, parfum kecil, dan lip tint. Sebetulnya masih ada space banyak ya, cuman biasanya orang-orang pada ambil itu aja. Dan sekian video dari aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini. Terima kasih sudah nonton, terima kasih, dadah.